Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Harunisa dengan NIM 20070161336 akan membahas mengenai mini research tentang tunagrahita ringan pada ARBK. Hal ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan anak dan remaja berkebutuhan khusus yang diampu oleh Ibu Haja Siti Hikmah SPD MSI. Sebelumnya, apa sih tunagrahita ringan itu? Salah satu jenis anak dan remaja berkebutuhan khusus adalah anak tunagrahita ringan. Menurut Mulyono Abdurrahman dalam Basuni tahun 2012, anak tunagrahita ringan adalah anak dengan tingkat kecerdasan 50-75. Meskipun dengan tingkat mental yang abnormal, namun dirasa masih mempunyai potensi untuk menguasai mata pelajaran pada tingkat sekolah dasar. Selain itu, anak tunagrahita ringan merupakan anak yang mengalami gangguan perkembangan mental dan kemampuan di bawah rata-rata dengan kecerdasan kisaran 50-70. Anak tunagrahita ringan ini dapat mencapai usia perkembangan kognitif anak kisaran usia 7 hingga 12 tahun dan masih dapat dididik. Karakteristik ARBK tunagrahita ringan. Karakteristik dari anak tunagrahita ringan yaitu anak-anak dengan kebutuhan ini mampu hidup dengan caranya sendiri. Ciri yang jelas dari anak tunagrahita ringan adalah perkembangannya yang terlambat. Semakin bertambahnya usia mereka, maka akan semakin terlihat pula keterbatasan yang mereka miliki. Mereka masih memiliki kemampuan bersosialisasi dan motorik yang cukup. Mereka mempunyai seleranya sendiri dan bisa menetapkan pilihannya sendiri. Mereka juga cukup mandiri untuk memilih sesuatu yang mereka mau. Mereka juga dapat mengatakan dengan baik apa yang akan dilakukan pada setiap harinya. Mereka yang beranjak dewasa biasanya akan cukup mampu dalam menyesuaikan dirinya di masyarakat, namun tetap terkadang membutuhkan bantuan dari orang lain. Hal ini dikarenakan bimbingan ekstra, terutama dari orang tuanya dan orang di sekitarnya. Faktor penyebab tunagrahita ringan. Penyebab ketunagrahitaan menurut Rohyadi tahun 2012 yaitu yang pertama ada faktor keturunan. Penyebab kelainan yang berkaitan dengan faktor keturunan meliputi hal-hal berikut. Yang pertama ada kelainan kromosom. Dapat dilihat dari bentuk dan nomornya. Dilihat dari bentuknya dapat berupa inversi atau kelainan yang menyebabkan berubahnya urutan gen karena melilitnya kromosom. Kemudian tilesi atau kegagalan meiosis, yaitu salah satu pasangan tidak membelah sehingga terjadi kekurangan kromosom pada salah satu sel. Yang ketiga, duplikasi atau kromosom tidak berhasil memisahkan diri sehingga terjadi kelebihan kromosom pada salah satu sel yang lain. Selanjutnya, translokasi atau adanya kromosom yang patah dan patahannya menempel pada kromosom lain. Kemudian yang kedua yaitu kelainan gen. Kelainan ini terjadi pada waktu mutasi, tidak selamanya tampak dari luar atau tetap dalam tingkat genotip. Ada dua hal yang perlu diperhatikan untuk memahaminya, yaitu kekuatan kelainan tersebut dan tempat gena atau lokus yang mendapat kelainan. Kemudian, faktor yang kedua yaitu gangguan metabolisme dan gizi. Metabolisme dan gizi merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan individu, terutama perkembangan sel-sel otak. Kegagalan metabolisme dan kegagalan pemenuhan kebutuhan gizi dapat mengakibatkan terjadinya gangguan fisik dan mental pada individu. Kelainan yang disebabkan oleh kegagalan metabolisme dan gizi antara lain peniketonuria atau akibat gangguan metabolisme asam amino dengan gejala yang tampak berupa tunagrahita, kekurangan pigmen, kejang saraf, kelainan tingkah laku, gargoylisme atau kerusakan metabolisme saccharide yang menjadi tempat penyimpanan asam mukopolisaccharide dalam hati, limpa kecil dan otak. Dengan gejala yang
tampang berupa ketidaknormalan tinggi badan, kerangka tubuh yang tidak proporsional, telapak tangan lebar dan pendek, persendian kaku, lidah lebar dan menonjol, dan tunagrahita. Kemudian selanjutnya kretinisme atau keadaan hipohidroidisme kronik yang terjadi selama masa janin atau saat dilahirkan. Dengan gejala kelainan yang tampak adalah ketidaknormalan fisik yang khas dan ketunagrahitaan. Kemudian faktor yang ketiga yaitu infeksi dan keracunan. Keadaan ini disebabkan oleh terjangkitnya penyakit-penyakit selama janin masih berada dalam kandungan. Penyakit yang dimaksud antara lain rubella yang mengakibatkan ketunagrahitaan, serta adanya kelainan pendengaran, penyakit jantung bawaan, berat badan sangat kurang ketika lahir. Kemudian penyakit selanjutnya yaitu sipilis bawaan. Kemudian sindrom gravidity beracun, hampir pada semua kasus berakibat ketunagrahitaan. Selanjutnya faktor keempat yaitu trauma dan zat radioaktif. Terjadinya trauma terutama pada otak ketika bayi dilahirkan atau terkena radiasi zat radioaktif saat hamil dapat mengakibatkan ketunagrahitaan. Trauma yang terjadi pada saat dilahirkan biasanya disebabkan oleh kelahiran yang sulit sehingga memerlukan alat bantu, ketidaktepatan penyinaran atau radiasi sinar X selama bayi dalam kandungan mengakibatkan cacat mental mikrosefali. Selanjutnya, faktor yang kelima yaitu masalah pada kelahiran. Masalah yang terjadi pada saat kelahiran, misalnya kelahiran yang disertai hipoksia yang dipastikan bayi akan menderita kerusakan otak, kejang, dan napas pendek. Kerusakan juga dapat disebabkan oleh trauma mekanis, terutama pada kelahiran yang sulit. Selanjutnya, faktor yang terakhir yaitu faktor lingkungan. Banyak faktor lingkungan yang diduga menjadi penyebab terjadinya ketunagrahitaan. Telah banyak penelitian yang dilakukan untuk membuktikan hal ini. Salah satunya adalah temuan Patton atau Polloway dalam Rohyadi 2012 bahwa bermacam-macam pengalaman negatif atau kegagalan dalam melakukan interaksi yang terjadi selama periode perkembangan menjadi salah satu penyebab ketunagrahitaan. Studi yang dilakukan Kirk dalam Rohyadi 2012 menemukan bahwa anak yang berasal dari keluarga yang tingkat sosial ekonominya rendah menunjukkan kecenderungan mempertahankan mentalnya pada taraf yang sama. Bahkan prestasi belajarnya semakin berkurang dengan meningkatnya usia. Selanjutnya yaitu mini research. Dengan identitas subjek sebagai berikut. Yang pertama, nama Permata, yaitu nama samaran. Kemudian jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 17 September 2002, dengan usia 19 tahun, kelas 10C di salah satu SLBN. Permata merupakan salah satu remaja tunagrahita kategori ringan sejak lahir, bermula dari ibunya yang sulit saat melahirkannya. Awalnya dokter dan ibunya sempat mengira bahwa anak tersebut sepertinya tidak akan tertolong karena keracunan kawah. Kemudian saat dirujuk ke rumah sakit, sempat berpikir akan melakukan operasi, namun ternyata di sana bisa melahirkan secara normal. Namun ketika Permata lahir, ia tidak langsung menangis hingga berjam-jam lamanya, hingga wajah membiru. Kemudian ditempatkan di dalam inkubator selama 3 hari, dan barulah di hari kelima Permata dapat mengeluarkan suara I seperti itu. Nah, pada saat itu dokter sempat berpesan kepada ibunya Permata untuk tidak terkejut nantinya apabila suatu saat nanti anak tersebut perkembangannya terlambat. Saat usia 2 bulan, Permata mengalami batuk hingga wajahnya membiru dan panas tinggi yang disertai kejang. Jadi selama bayi hingga usia 1 tahun, Permata seringkali keluar masuk rumah sakit dan tetap dalam pengawasan rumah sakit. Sampai usia 5 tahun Permata belum bisa berjalan. Permata baru bisa berjalan pada usia 6 tahun lebih. Hal tersebut dikarenakan setelah Permata dibawa berobat kemana-mana hingga akhirnya
Permata rutin menjalani terapi di sebuah pondok pesantren. Terapi ini seperti terapi religi yang didoa-doakan seperti itu. Nah, kemudian saat sudah berjalan tersebut, Permata dimasukkan ke TK oleh ibunya. Namun, saat itu Permata belum bisa bicara dan hanya bisa mengoceh. Jadi, ketika Permata ingin meminjam mainan milik temannya di sekolah, Permata belum bisa mengatakannya. Ia hanya bisa mengatakan seperti itu. Dan teman-temannya pun tidak paham dengan apa yang dimaksudnya, sehingga Permata jengkel, kemudian merebut paksa atau bahkan menggigit temannya tersebut. Karena hal tersebut, banyak orang tua dari teman-teman Permata yang menyampaikan kepada ibunya bahwa apabila Permata tidak dipindahkan ke sekolah lain, maka orang tua tersebut akan memindahkan teman Permata ke tempat sekolah lain. Yang akhirnya Permata dipindahkan ke sekolah lain, namun tetap melakukan hal yang sama. Akhirnya, ibunya bertemu dengan seseorang yang membuat ibunya sadar bahwa Permata memerlukan sekolah khusus. Nah, kemudian Permata dimasukkan ke salah satu SLB negeri yang ada di Jawa Tengah. Dari SLB itu, Permata sudah mulai ada perubahan daripada sebelumnya. Di sana, dia diajari menulis, kemudian pelajaran-pelajaran akademik lainnya, diajari tentang kesabaran, dan lain sebagainya. Seiring berjalannya waktu, saat ini Permata dapat dididik hingga dapat melakukan pekerjaan sehari-hari, seperti makan, kemudian mandi. Nah, saat mandi tersebut, Permata terbilang boros sampo, boros air, boros sabun, boros odol. Kemudian saat menggosok gigi, ya kasar sehingga sikat giginya patah atau sikatnya rusak. Dan saat menyisir rambut, ia terbilang kasar sehingga banyak sekali rambut yang rontok. Dan ia juga dapat melakukan apa yang disuruh oleh orang tua atau keluarga yang lainnya. Nah, saat ini Permata juga sudah mengerti apa yang harus ia lakukan setiap harinya, namun tetap dengan bimbingan dan pengawasan dari ibunya. Seperti ia harus bangun jam berapa, setelah bangun ia harus mengerjakan apa, kemudian sekolah jam berapa, dan lain sebagainya. Bahkan ketika ada keluarga yang sakit atau pergi dalam jangka waktu lama, ia juga sedih dan menangis. Selain itu, ia juga baru-baru ini dapat mengoperasikan gadget atau HP. Ia bermain gadget seperti ia bisa membuka Google Assistant dan bertanya apapun yang ingin ia tanyakan. Ibu, kakak, dan keluarganya selalu mengerti, memahami, memberi perhatian dan kasih sayang, memenuhi kebutuhannya, serta membimbing dan mendampinginya dalam setiap keadaan. Nah, kesimpulan dari mini riset yang saya sampaikan, Permata merupakan remaja tunagrahita ringan sejak lahir, yang faktor penyebabnya yaitu karena masalah pada kelahiran yang diduga keracunan kawah dan bayi sulit keluar. Hingga usia 1 tahun, Permata selalu keluar masuk rumah sakit dan setelahnya rutin kontrol di rumah sakit. Permata juga mengalami keterlambatan pertumbuhan sehingga ibunya Permata membawanya berobat dan terapi kemana-mana dan akhirnya dapat berjalan pada usia lebih dari 6 tahun setelah rutin terapi di sebuah pondok pesantren. Setelah Permata dimasukkan sekolah TK, ternyata ia mengalami kesulitan, yang akhirnya ibunya memasukkan Permata ke SLB. Hingga saat ini, Permata sudah bisa mandiri, namun tetap dengan pengawasan dan bimbingan dari ibu dan keluarganya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.